Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah desain dan informasi analisis pekerjaan. Perkenalkan, saya Ardita Wulan Febriana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Ardita Wulan Febriana dan A. Khairul Fatul Umat. Pengertian desain pekerjaan. Secara umum, desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Menurut para ahli, menurut Herjanto menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Yang kedua, ada menurut Sulipan. Sulipan menambahkan, desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Yang ketiga, ada menurut Handoko. Handoko menyatakan bahwa desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Yang keempat, ada menurut Dwiningsih. Menurut Dwiningsih, desain pekerjaan adalah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sekelompok karyawan dalam suatu organisasi. Yang kelima, ada menurut Gibson. Menurut Gibson, desain pekerjaan dinyatakan sebagai suatu proses di mana manajer memutuskan tugas pekerjaan individu maupun wewenangnya. Yang terakhir, ada menurut Shimamura. Shimamura mengatakan desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Selanjutnya, ada tujuan desain pekerjaan. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Selanjutnya, ada elemen desain pekerjaan. Elemen desain pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu elemen organisasional, elemen lingkungan, dan juga elemen keperilakuan. Elemen keperilakuan dibagi menjadi 3, yaitu ada otonomi, variasi apabila kurangnya variasi pekerjaan, identitas tugas, dan terakhir ada umpan balik. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama ada individu. Peran individu dalam organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan individu menjadi fokus perhatian para manajer. Yang kedua ada teknologi yang digunakan. Yang ketiga, ada biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi. Yang keempat, ada struktur organisasi. Dan yang terakhir, ada variabel internal. Yang selanjutnya, ada metode dalam desain pekerjaan. Metode dalam desain pekerjaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan adalah menyederhanakan pekerjaan, di mana resiko yang akan muncul adalah terjadinya spesialisasi sehingga dapat menimbulkan kebosanan, terutama yang terampil. Yang kedua, ada perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan sendiri dibagi menjadi 3.
Yang pertama ada job enlargement atau perluasan kerja secara horizontal. Yang kedua ada job enrichment, perluasan kerja secara vertikal. Dan yang terakhir ada job rotation atau rotasi pekerjaan. Selanjutnya ada teknik desain individual. Teknik desain individual dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada simplification design atau job simplification. Job simplification adalah membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Yang kedua ada rotasi pekerjaan atau job rotation. Job rotation adalah memindahkan karyawan dari satu posisi ke dalam posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ada pemekaran pekerjaan atau job enlargement. Pemekaran pekerjaan adalah menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir ada pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment. Pemerkayaan pekerjaan adalah merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan. Teknik desain pekerjaan kelompok ada 3, yaitu 1. Tim kerja atau teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua yaitu kelompok kerja otonomi atau autonomous teamwork, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, lingkaran-lingkaran mutu atau quality circles, yaitu sekelompok karyawan dan bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. B. Analisis pekerjaan atau jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Tujuan analisis pekerjaan atau jabatan adalah untuk menyusun uraian jabatan atau job description dan persyaratan jabatan atau job specification. Uraian jabatan ini dapat memberikan informasi berupa jenis dan tanggung jawab, prosedur mengerjakannya, dan alasan pemangku jabatan melakukan pekerjaan tersebut. Tujuan analisis jabatan juga sebagai pertimbangan dalam mengambil tindakan jika ada kesenjangan antar prestasi kerja dengan uraian jabatan. Manfaat analisis jabatan atau pekerjaan yaitu 1. Dalam penarikan, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. 2. Dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 3. Dalam penilaian jabatan dan prestasi kerja. 4. Dalam perbaikan syarat-syarat jabatan dan pekerjaan. 5. Dalam penempatan, pemindahan, mutasi, atau promosi jabatan. Jenis-jenis analisis pekerjaan atau jabatan. Job analysis for training purpose, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan sesuatu pekerjaan kepada tenaga kerja baru untuk keperluan pendidikan dan pelatihan. Job analysis for method improvement, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah cara bekerja bagi tenaga kerja pada suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Job analysis for personnel specification, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seorang calon karyawan agar dapat sukses dalam memangku suatu jabatan tertentu.
Job analysis for setting rates, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat ditentukan tingkat upah secara adil. Metode analisis jabatan ada 4, yaitu metode observasi, metode wawancara atau interview, metode angket, dan metode kombinasi. Metode observasi. Metode ini dilaksanakan dengan mengadakan observasi, peninjauan atau pemeriksaan pada setiap jabatan dan mengadakan pembicaraan atau diskusi dengan para karyawan yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Metode wawancara atau interview. Metode yang kedua adalah metode wawancara. Informasi tentang hasil analisis jabatan yang dibutuhkan dapat pula diperoleh para penganalisis jabatan atau job analis dengan mengadakan wawancara langsung kepada para karyawan. Metode angket. Angket atau daftar pernyataan mengenai jabatan dibuat dan dikirimkan kepada karyawan yang bersangkutan. Metode kombinasi. Metode ini dilaksanakan dengan menghubungkan ketiga cara di atas dan dapat ditambah dengan berbagai informasi yang biasanya terdapat dalam dokumen-dokumen hasil analisis jabatan atau pekerjaan yang telah ada sebelumnya. Tahap dasar analisis jabatan. Ada 5. Yang pertama, tahap pengumpulan latar belakang informasi. Pada tahap ini dikumpulkan semua informasi dan diadakan pengujian terhadap informasi yang ada. Selain itu, dibuat juga deskripsi jabatan, bagan organisasi, informasi tentang upah dan gaji. Yang kedua, pemilihan kedudukan yang representatif. Tahap ini merupakan tahap penentuan kedudukan yang sesuai dengan kemampuan karyawan dan persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data analisis jabatan. Tahap ini merupakan pengumpulan data yang relevan dengan kemampuan dan keahlian karyawan. Yang keempat, tahap pengembangan deskripsi jabatan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan deskripsi jabatan yang berhubungan dengan keperluan perusahaan. Yang terakhir, tahap pengembangan spesifikasi jabatan. Pada tahap ini diuraikan kebutuhan jabatan, seperti kemampuan, sifat-sifat, bakat keahlian, dan pengalaman karyawan. Yang terakhir, ada kegunaan analisis jabatan atau pekerjaan. 1. Pengadaan tenaga kerja. 2. Pelatih. 3. Evaluasi kinerja. 4. Penilaian presentasi. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, induksi. Dan yang terakhir, konsultasi. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.